Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Horror Experience. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Kali ini gue akan membawakan sebuah kisah yang pernah terjadi di daerah rumah waktu gue kecil. Itu masih di daerah Jakarta dan kejadiannya ini ya sudah lama ya, sekitar tahun 90-an. Pada saat itu gue usia-usia belum sekolah. Jadi di daerah rumah gue itu ada satu pertigaan yang kalau dari rumah gue nih keluar rumah, pekarangan dan berhenti di pagar. Kalau dari pagar nengok ke kanan, itu lurus aja sekitar kurang lebih 80 meteran. Itu ada pertigaan. Nah di pertigaan itu ada rumah tusuk satenya. Di rumah tusuk sate itu adalah rumah yang cukup besar dan megah, lebar dan panjang ke dalam. Ya, rumah mewah. Rumah mewah itu awalnya ditinggali oleh sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak laki-lakinya yang tinggal di situ. Anak laki-lakinya itu ya seingat gue sebayi atau seumur dengan abang gue. Nah, tapi gue nggak tahu ya apakah ada anggota keluarga lain yang tidak tinggal di situ atau bagaimana, nggak tahu ya, lupa. Nah singkat cerita si keluarga ini pindah rumah. Nggak ngerti kenapa mereka pindah. Apakah mereka dipindah tugaskan orang tuanya atau gimana, nggak ngerti. Tapi yang warga sekitar dengar, keluarga itu membeli rumah baru dan mereka pindah ke rumah baru itu. Dan di pertigaan itu sebelumnya warga sekitar itu tidak pernah nongkrong ya saat ada penghuninya. Namun setelah rumah itu kosong atau penghuninya itu pindah, jadi warga sekitar suka nongkrong di pertigaan itu. Dan warga sekitar, bapak-bapak dan pemuda itu buat tempat duduk-duduk gitu ya di pertigaan itu, ditusuk satenya. Kebetulan abang gue itu kenal ya sama si anak pemilik rumah. Jadi waktu pada saat mereka masih tinggal di sana, abang gue beberapa kali masuk ke rumah itu untuk main sama anaknya, dan anaknya memang ngundang ke rumahnya. Dia suka main berdua sama abang gue, seperti main basket. Dia ada lapangan basket di rumahnya tapi di lantai 2 yang sebelah kiri. Jadi lantai 2 rumahnya sebelah kirinya itu emang basket ya, bukan ruangan. Yang ruangannya itu yang di sisi sebelah kanan. Jadi abang gue suka kesana main basket apa aja. Kadang mereka keluar bareng, nge-mall bareng, seperti itu abang gue itu. Nah singkat cerita nih rumah udah kosong nih. Cukup lama kosongnya. Dari usia gue belum sekolah sampai gue udah sekolah waktu itu. Sampai gue sempet TK dan sekolah SD kelas 1 apa ya, gue lupa sih. Nah suatu malam sekitar di jam 10 malam ada beberapa warga yang sedang nongkrong ya. Jadi ada yang duduk di bangku-bangku semen itu, ada yang berdiri menghadap ke jalan, ada yang berdiri menghadap ke rumah kosong tersebut. Karena menghadap ke temannya yang duduk, karena teman-teman yang duduk otomatis menghadap ke jalan. Nah, saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba si pemuda yang berdiri menghadap ke rumah kosong ini agak terdiam.
Dan membuat temennya itu heran dong. Yang lain ngeliat ekspresinya tuh yang, woi bro, kenapa lo? Nah, lo ngeliatin apaan sih? Gitu kan. Nah, si pemuda yang diri ini yang menghadap ke rumah kosong itu cuman yang bilang, Pak, lihat deh itu. Sontak mereka semua nengok dan menoleh ke arah rumah kosong itu. Dan ya, mereka melihat sebuah keanehan yang janggal ya. Jadi di beranda rumah kosong itu ada seperti kandang ayam yang terbuat dari stainless atau besi gitu ya. Nah itu tuh kandang ayamnya tuh lumayan panjang ya, kurang lebih 2 meteran lebih panjangnya, lebar 1 meter lah katanya. Dan tinggi kan, dia tingginya kurang lebih cuma 1 meteran ya. Nah itu tiba-tiba mereka melihat kandangnya itu seperti jadi tinggi ya, alias melayang. Mereka semua terdiam dan memerhatikan dengan seksama. For your info, rumah itu listriknya sudah dicabut oleh PLN karena kosong dan mungkin tidak ada pembayaran lagi, jadi dicabut. Walaupun keadaan itu gelap gulita rumah tersebut, namun masih ada cukup penerangan dari lampu jalan dan rumah warga sekitar. Dan yang nongkrong di sana nggak hanya cuma bapak-bapak, ada anak mudanya juga kan, pemuda-pemuda yang memang matanya masih awas. Dan ya, mereka melihat kandang ayam itu memang melayang. Kurang lebih sekitar 10 detik mereka memandang kandang ayam itu melayang. Dan setelah 10 detik, kandang ayam itu seperti yang jatuh begitu saja. Seperti gimana ya, kalau kalian tahu benda yang dipegang dan ditahan di situ, tiba-tiba dilepas begitu aja. Ya, itu seperti kandang ayam itu. Dan bruk, jatuh dan menimbulkan suara yang cukup gaduh. Lalu para bapak-bapak dan pemuda yang nongkrong di situ, mereka tidak kabur atau buyar kucar kacir gitu, enggak. Mereka sempat berspekulasi ya, sempat berdiskusi juga, itu apa, itu kenapa bisa seperti itu. Mereka coba menghubungkan ke hal yang logis, tapi sepertinya buntu dan tetap saja tidak logis menurut mereka. Ya, dan akhirnya mereka semua membubarkan diri malam itu karena memang terasa sangat berbeda. Dan mereka semua tidak menyangka bahwa akan menunjukkan eksistensi keberadaan mereka dengan tanda kutip sebegitu beraninya. Singkat cerita, kejadian itu sudah berlalu. Dan beberapa bulan kemudian, ini bisa dibilang tidak terlalu malam ya, sekitar di jam 8-an, mereka tuh mulai ngumpul gitu ya, nongkrong, bapak-bapak, pemuda-pemuda, akamsi gitu, anak kampung sini atau anak kampung situ gitu kan. Nah pada saat mereka ngobrol gitu ya, itu kan rumah mewah itu kan udah kosong lama, jadi otomatis kan terlihat bahwa rumah itu yang terbengkalai, yang copot plafonnya, sebelah sini yang ada kerusakan, sebelah sananya ada yang keropos, yang seperti itulah. Nah, singkat cerita ya, malam setelah sholat isya, setelah mereka sholat nongkrong di situ, nah tiba-tiba mereka itu melihat
rumah mewah itu menjadi terang benderang. Tiba-tiba saja ya, terang benderang seperti rumah yang dihuni. Dan terangnya ini lebih terang lagi. Terangnya itu lebay, bisa dikatakan lebay ya. Terangnya itu sangat terang rumahnya. Dan pada saat rumah itu terang, warga sekitar melihat rumah itu seperti bukan rumah terbengkalai. Kondisinya bagus, tidak ada keropos, tidak ada kerusakan plafon atau apapun itu. Cat rumah tidak mengelupas, seperti rumah yang ya tidak terbengkalai. Dan warga sekitar heboh dengan kejadian itu. Wah, ada apa ini? Karena mereka taunya listrik itu memang sudah dicabut oleh PLN sudah lama. Karena pada saat listrik itu dicabut, PLN itu datang dan warga sekitar pun ada pada saat itu ya. Dan itu udah lama sekali kejadian, beberapa tahun lalu. Dan ya, malam itu mereka menyaksikan rumah itu sangat amat terang benderang. Dan tidak hanya penampakan rumah itu yang bagus dan terang, namun mereka, warga yang sedang nongkrong di situ, mendengar suara keramaian dari dalam rumah. Suara seperti orang sedang mengadakan pesta. Ya, suara orang ngobrol, suara langkah kaki, mondar-mandir seperti itu. Dan suara sayup-sayup alunan musik gitu ya. Ya, seperti suara sedang mengadakan pesta gitu di rumah itu. Sangat-sangat terang. Dan kejadiannya ini cukup lama ya. Disaksikan sekitar 5-10 menit warga menyaksikan. Jadi pada saat itu saking lamanya kejadian itu, jadi ada salah seorang warga memanggil ketua RT. Dipanggil Pak RT untuk menyaksikan itu. Dan yes, si Pak RT sempat menyaksikan itu agak lama. Dan sebelum akhirnya mati. Tiba-tiba begitu saja mati penerangan. Setelah lampu mati, ya itu terlihat seperti rumah terbengkalai semula. Rumah terbengkalai yang keropos di sana sini, cat mengelupas, plafon rusak, seperti itu. For your info, sebelum-sebelumnya kita itu sering mendengar suara kucing di dalam rumah itu ya. Suka dengar suara kucing meong-meong gitu ya, seperti kucing berantem. Ya kita sih pikirnya itu kucing liar, kucing jalanan yang emang suka mampir ke situ gitu. Singkat cerita, warga sekitar akhirnya memberanikan diri suka masuk ke perkarangan, tapi tidak malam ya, waktunya di siang hari. Warga sekitar suka masuk ke perkarangan hanya memastikan, suka lihat-lihat aja gitu. Nah, di posisi kiri rumah tersebut itu kan ada sebuah ruangan, dan di atasnya itu ada lapangan basket. Nggak ngerti deh, jadi si warga itu sering ngintip ada apa sih di sela-sela itu gitu, kenapa itu dibuat sela gitu antara atas sama bawah, dan itu kan ada lapangan gitu kan, atasnya lapangan basket. Beberapa warga melihat itu seperti ada tulang-tulang. Aneh sih katanya, bentuknya itu sepertinya bukan seperti tulang ayam karena agak lebih besar. Tulang-tulang apa kita juga nggak ngerti, tapi bukan tulang manusia. Sampai akhirnya ya sampai gue udah SMP dan sebelum pindah rumah, rumah itu sudah dijual atau sudah laku, dan sekarang menurut infonya sih memang rumah itu sudah menjadi kontrakan. Jadi setelah dibeli dan setelah gue pindah rumah, itu rumah tersebut dirombak, dibikin kontrakan gitu.
beberapa susun kontrakan, 2 lantai dan banyak pintu. Itu sih yang gue dengar infonya. Oke deh, sekian cerita yang bisa gue sampein kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan bagi kalian yang ingin berbagi kisah horror experience-nya, bisa mengirimkan by email di description box di bawah ini ya. Terima kasih buat para pendengar. Wassalamualaikum.